Maha mulia. Dan terindah kau, Yesus. Yesus. Bilang Teman-teman, Yesus itu indah tuh Pak ya, itu setelah kita mengalami benar-benar Pak. iya, iya, iya. Jadi dia tuh indah itu mesti mesti ngalamin lah, mesti ngalamin sendiri. Jangan ragu-ragu sebut kata-kata yang tidak Ibu sebut. Ada kata-kata yang Ibu tidak sebut. Benar-benar indah waktu kita ngalamin apa, Bu? Waktu kita mengalami jalan Ya, ya, jangan ragu-ragu sebut itu. Iblis ya, sangat takut dengan kata-kata kalau saudara sebut kata-kata itu. Ya, saudara lihat, it's beautiful. itu yang saya bilang, perjalanan ini walau dalam bara mengukir permata, ya, bara jadi permata, saudara. Iblis kehilangan akal. Lucifer tuh kehilangan akal. Wah, tadi sepanjang perjalanan tuh sekian lama itu kita membahas bintang timur itu, makanya saya cerita tadi, saudara ya. Rupanya bintang timur itu seperti title atau penghargaan kepada siapa yang menang, gitu, saudara. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, eh, tadi tuh Bu Esther tuh bilang begitu. Kita tuh benar-benar mengalami indahnya Tuhan itu, so sweetnya itu. Saudara coba renungkan, kapan itu saudara benar-benar mengalami, wah, too good to be true gitu, seolah terlalu manis untuk dilupakan, terlalu manis untuk dilupakan. Itu ketika kita persis masuk ke Via Dolorosa itu, betul kan? Saudara rasakan. Saudara waktu saudara ada dalam kelemahan tubuh ya, ini kan kalau yang paling bisa kita rasa itu kan kelemahan tubuh nih saudara ya. Jangan jauh-jauh loh, saudara sakit perut aja udah luar biasa itu. Sakit perut itu kan susah, badan lemes ya. Sakit, penyakit yang berbahaya yang kita susah mengendalikan kerjaan tuh berantakan tuh dua. Sakit perut ya saudara ya, diare gitu ya saudara ya. Itu lemas banget. Oh mau semangat gimana? Yang kedua adalah flu. Kalau saudara flu berat, itu juga lemas. Badan tuh lemas. Itu. Baru kita bisa rasakan kalau Tuhan tuh hadir. Wah, kehadirannya itu muncul, ngintip kayak ngintip di depan pintu aja. Kayaknya sudah masuk ke ruangan gitu, saudara. Ya, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, memang tema kita malam hari ini adalah bagaimana kita dapat dimuliakan bersama dengan Kristus. Ya, sudah panjang series ya yang kita sudah sama-sama lewati kan. Ada yang Dorcas hadir, ada yang Dorcas tidak hadir. Selamat malam kado ya. Eh, kita semua mengerti ya apa yang engkau ya cuman bisa mengerti ya. Ya mengerti doang nggak bisa tolong katanya gitu ya. Gak kasih tahu sih. Coba kasih tahu Bu Esther, mungkin Bu Esther sudah langsung terbang. Nah, derita itu saudara ya. Wah, ciri khas. Ciri khas. Khas banget saudara. Ya, karena itu yang eh, membuat Kristus menerima kemuliaannya ya ketika dia masuk dalam deritanya. Jadi teman-teman harus berdamai dengan jejak perjalanan Kristus itu ya. Nah, Bapak Ibu, Saudara jangan mengkonotasikan gitu ya atau mengasosiasikan derita itu eh, dengan kemiskinan gitu. Derita itu dengan kekurangan secara lahiriah sama sekali nggak ada hubungannya. Banyak orang yang secara lahiriah kekurangan gitu ya, Saudara. Tapi dia tidak mencari Tuhan. Jangankan mencari Tuhan, dia menolak Tuhan gitu. Yang datang dengan damainya gitu. Yang datang dengan eh, jalan kelegaan ya. Ini kita sama-sama harus ini saya nggak bisa khotbah mengenai ini karena saya juga belajar mengenai ini. Cuman mungkin kita bisa sharing ya mengenai Via Dolorosa ya.
Tidak ada di antara kita ini sudah sampai di puncak, gitu ceritanya, saudara. Kita sedang berjalan bersama-sama. Jadi kita harus benar-benar saling mengisi di dalam hal ini. Nah, yang menarik adalah apa yang kita akan diskusikan ini bukan sesuatu yang keluar dari hikmat manusia, saudara ya. Tapi ini adalah rahasia bahwa firman itu ada di antara manusia. Ya. Kristus itu ada di antara kamu, katanya. Ya. Dan Kristus itu adalah pengharapan akan kemuliaan itu. Teman-teman harus menang di dalam pikiran sebelum menang di dalam pertandingan sebenarnya. Nah, ini yang harus kita selalu renungkan. Harus menang di dalam pikiran dulu supaya bisa menang di dalam gelanggang pertandingan yang sesungguhnya. Dan pikiran kita ini menjadi luar biasa, ya. Iblis tahu bahwa disitulah dia bisa untuk membuat kebimbangan. Kepada Yesus tuh dikasih case, dikasih pilihan, saudara. Ya, bukankah firman berkata kau bisa menjadikan roti ini batu ini jadi roti gitu? Atau ketika engkau menjatuhkan diri, maka malaikat-malaikat akan menatang engkau. Jadi kepada Hawa juga sama. Gitu. Buah itu manis. Buah itu menarik. Menarik. Ya kan? Jadi dia selalu memberikan, dia selalu memakai pikiran untuk kemudian memunculkan kebimbangan, dan kemudian kalau kita tidak punya arah, kita pasti memilih. Dan itu setiap hari dalam hidup kita itu terjadi begitu. Salah pilih berkali-kali. Yakinlah saudara berujung dengan tawar hati. Hilang semangat. Ada yang berkali-kali jatuh gitu jadi sakit. Beneran ini. Ya. Jatuh sekali itu saya juga sering itu jatuh sekali. Tapi jatuh sekali bangkit. Jadi tidak sempat untuk KO, saudara. Baru TKO. Dihitung 1, 2, bangkit lagi gitu. Ya. Nah, ini coba nih, saudara. Ini harus real dalam hidup kita nih, ya. Apapun, ya. Karena Yesus berkata begini, aku telah mengalahkan dunia. Jadi apa? Dunia saudara apa gitu? Ya. Silakan isi sendiri. Duniamu apa? Yesus bilang, aku telah mengalahkan dunia. Dan 1 Yohanes 5 ayat 4 berkata, dan inilah kemenangan. Jadi kemenangan yang mengalahkan dunia. Jadi harus menang baru kalahkan dunia, yaitu iman kita. Artinya menangnya itu di alam jiwa. Bukan masalah roh ini perkaranya. Jiwa. Engkau telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu, yaitu apa dibilang? Petrus 1 ayat 9. Ada yang bisa baca? 1 Petrus 1 ayat 9. 1 Petrus 1 ayat yang 9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Gitu bunyinya. Kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi kalau dibilang tadi, kemenangan yang mengalahkan dunia itu adalah iman kita. Coba nih, rangkai nih, rangkai. Ya, malam ini nggak boleh, malam ini tuh semua gini nih. Saudara bayangkan di warung makan Padang. Ya, bayangkan begitu. Semua itu, saya kalau ingat itu menyesal banget. Saya waktu Pak Tado saya nggak kasih makan Padang.
saya pikir setiap ini kalau di hidangan kan ya hidangan ada semua kan, ya, gue Esther tahu tuh. Nah, hidangan ada semua, ya, tapi kita yang kan perut terbatas, kita harus pilih nih. Ini apa yang berakhir dengan indah nih nanti gitu, sebelum bill dibayar. Mana nih? Kan ada nih ikan cakalang ada, terus ada ekor kuda, apa itu namanya, buntut, sop buntut, maksudnya sop buntut ya, ada kan macam-macam tuh, ada yang Rendang, Pak, rendang. rendang, ada macam-macam tuh ya, dari sayur yang hijau sampai sayur yang coklat ada. Ini kita harus nah, saudara, ini perkataan Kristus tuh dibilang diam di antara kamu. Ingat ya, kita baca Alkitab nih tiap hari, kita bersekutu dengan dia di dalam apa? Bersekutu dengan dia di dalam kebenaran nih, ya. Kita hidup oleh setiap kebenaran itu. Nah, sekarang begini nih. Sekarang begini. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Sementara engkau telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi kemenangan yang mengalahkan dunia ini adalah apa, saudara? Jiwa yang selamat. Kan kira-kira gitu tuh. Jiwa yang selamat. Jiwa yang selamat itu yang seperti apa, saudara? Jiwa yang mengalami ketenangan. Jiwa yang mengalami kelegaan. Inilah yang mengalahkan dunia itu. Saya ulang nih, saudara ya. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Nah, tujuan imanmu kau telah capai, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi kemenangan yang mengalahkan dunia adalah jiwamu, pikiran dan perasaanmu. Amin, saudara? Pikiran dan perasaanmu yang mengalahkan dunia. Gitu. Ya. Dan pikiran dan perasaan yang mengalahkan dunia itu adalah pikiran perasaan yang menurut Matius 11 ayat 28 dan 29 itu, yang mengalami kelegaan dan mengalami ketenangan. Gitu. Saudara, yang mengalami kelegaan dan mengalami ketenangan, pikiran dan perasaan, itulah yang mengalahkan dunia. Nah, jadi gini saudara, kalaupun ada angin sakau, saudara, ya, turbulensi, tofan dan badai, ya, saudara akan berkata, ku kan berdiri di tengah badai, ya. Terus, dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Saya rindu, ya. Don't see me, jangan lihat saya nggak punya masalah. Muka ini, itu kayak muka Stefanus, sedang dilempari batu tapi sukacita. Saya bilang nih ke salah satu ya, saya bilang, kamu tahu nggak pengertian sukacita yang sesungguhnya? Dilempari batu, sukacita. Kalau menyenang, ya, muka yang menyenangkan itu nggak akan sukacita dilempari batu. Dia meraung-meraung. Tapi saudara, ada cara pandang ilahi yang benar-benar kita harus punya. This is the moment of truth. Harus ada cara pandang ilahi. Yaitu kemenangan yang mengalahkan dunia itu adalah ketenangan dan kelegaan jiwa, yaitu pikiran dan perasaan saya dan saudara. Itu yang mengalahkan dunia. Amin. Siapa yang setuju boleh lambaikan tangan. Memang sulit dibayangkan, ya. Tapi ini kunci. Paling tidak punya kunci dulu. Pak, saya tidak tahu buka. Udah urusan. Nanti saya kasih ini pedoman, ya. Apa istilahnya itu? Guide, ya. Guidebook gitu ya. Buku pemandu, ya. Tapi harus punya kuncinya dulu. Nah, kuncinya ini nih, saudara, ya. Saya mundur satu langkah supaya saudara mendapat the power, ya, spiritnya. Yesus berkata begini.
damai sejahteraku itu, ini semua kukatakan kepadamu, katanya. Itu mengenai penganiayaan, dia cerita. Supaya katanya damai sejahteramu itu penuh. Menarik sekali ya. Dia cerita mengenai penderitaan penganiayaan, terus dia bisa berkata damai sejahteramu itu penuh. Ya, tapi dia sambung dengan kata, tetapi ketahuilah, aku telah mengalahkan dunia. Ya, I overcome the world. Aku telah mengalahkan dunia. Dan kemenangan yang mengalahkan dunia itu adalah imanmu. Iman, yaitu keselamatan jiwamu, yaitu pikiran dan perasaan atau jiwa yang mengalami ketenangan dan kelegaan. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kita benar-benar masuk kepada hal yang sangat penting. Bicara mengenai bagaimana memiliki ketenangan. Selamat malam Pak Nixon. Shalom. Ya, bagaimana mengalami ketenangan dan kelegaan jiwa? Karena ini kunci kemenangan. Itu saya sudah praktekkan, saudara. Saudara tahu nggak bahwa terlalu banyak menu di meja juga bikin, kata orang Bandung, liar. Bukan liur, bukan saya, liar, pusing. Ya, gimana pilihnya nih, gimana? Orang Jawa bilang apa Pak tadi? Ya? Puyeng ya. Oh, itu yang maksudnya puyer obat sakit kepala itu ya. Pusing tujuh keliling ya. Puyer bintang 7. Oh, jadi puyeng jadinya. Nah, ya, teman-teman, ya. Terlalu banyak loh. Terlalu banyak juga begitu. Jadi ada hal yang bukan mengenai kelimpahan atau kekurangan nih ceritanya nih, saudara. Tapi kan kita bersentuhan dengan hal itu tiap hari. Jadi benar-benar yang penting di sini adalah Yesus bilang, "Come to me." Datanglah kepadaku, marilah datanglah kepadaku. Ya. Hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Gitu. Kamu akan mendapat kelegaan. Ya. Jiwamu akan tenang, katanya. Jadi ini kunci ini. Ya, kadang-kadang saudara, kalau saya lihat terlalu banyak begitu ya, contohnya nih saudara ya. Ada kan berita bagus itu banyak setiap hari, saudara. Siapa yang pernah dapat banyak berita bagus setiap hari sampai malah gelisah sendiri? Kan sering itu. Saudara ditelepon ini, saudara ditelepon ini. Yang mana ya? Ya gugup sendiri, gugup memutuskan gimana. Saudara, jalan keluarnya adalah ketenangan. Saudara bisa mengalahkan semua hal-hal itu. Nah, saudara, di sini jadi gelanggang pertandingan nih. Apakah saudara mencapai satu kemenangan di situ? Nah, di sini kuncinya adalah apakah saudara dalam keadaan lega, ya, mengalami kelegaan, atau saudara dalam keadaan ketenangan untuk kemudian bereaksi terhadap situasi itu. Bapak Ibu, di dalam Matius 11 ayat 28 itu dikatakan, kamu yang letih lesu. Kamu yang letih lesu. Orang yang letih lesu itu, saudara, ya, itu adalah orang yang terus mencari. Dia belum mendapat yang dia cari. Gitu, saudara. Nah, makanya di dalam poin pertama itu ya, saudara, ya, kita harus menemukan destinasi kita sejak sekarang ini. Supaya kita itu tidak goncang pada saat banyak hal yang datang mendekati atau menghampiri kehidupan kita. Kita harus benar-benar sampai dan menemukan destiny itu di dalam hidup kita. Udah harus sampai di situ. Kadang-kadang kalau
tidak ada angin ribut gitu ya saudara ya, atau tidak ada hal yang membuat kita artinya hidup berjalan baik-baik aja, itu kita tidak terlalu sadar diri mengenai penemuan kita yang sudah berakhir itu, mengenai tujuan kita yang sudah berakhir itu. Kita sulit untuk, kita kurang peka untuk merasakannya. Padahal itu persekutuan yang benar-benar indah dengan Tuhan. Kalau kita senantiasa membawa persekutuan dengan Dia itu di dalam hidup kita. Itu saudara. Jadi saya kalau sebenarnya enggak, Injil menjadi sederhana ketika kita bicara mengenai Kristus adalah terminal terakhir. Kristus adalah destinasi terakhir. Menjadi sederhana itu saudara. Ya. Di dalam Lukas 14 ayat 26 sampai 27 nih saudara ya. Yesus berkata, ayat yang ke-26, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Teman-teman, ya, di dalam hidup kita itu kita harus sanggup berkata, kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Ya, kaulah kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. We have to come to the point, kita harus sampai pada satu titik yang kita itu punya kegirangan gitu, yang unlimited gitu. Ini yang kita pelajari kemarin, kemuliaan yang apa katanya saudara? Ada yang ingat? Yang mengatasi segala sesuatu. Wah, hebat itu ya. Wah, itu luar biasa itu, overcome everything. Jadi kita harus sampai pada kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu. Ini, saudara kalau perhatikan structure dari ayat ini, saudara perhatikan ya. Soalnya dua kali ini tersusun dengan rapi nih, saudara. Ya, kita sering mendengar Yesus berkata, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus apa katanya? Pertama, saudara, deny himself, menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Yang menarik di ayat 27 tidak ada kata menyangkal diri. Perhatikan saudara. Nggak ada saudara. Tapi tahukah saudara yang dimaksud menyangkal diri? Inilah penjelasannya. This is it. Kalau tidak berkata engkaulah segalanya, ya, dan yang lain itu mengikuti, yang lain itu adalah bagian dari semua rencanamu di dalam hidupku, maka itu memang repot, saudara. Tidak bisa selesai. Enggak bisa selesai. Izinkan saya bilang, enggak bisa selesai. Saudara mungkin punya solusi sementara. Plan B, plan A. Temporary, pasti, saudara. Sesaat. Pasti itu sesaat.
Wah, saudara, ini benar ya, saudara ya. Saya mau ambil contoh yang mana ya supaya di luar ini ya. Kita bisa saja mendapat solusi sementara. Tapi namanya juga sementara, saudara. Pudar, saudara. Ya. Tetapi sebenarnya di dalam Kristus kita punya solusi yang permanen. Benar-benar permanen. Jadi kita harus memiliki dan mencapai pencarian terakhir ini itu. Ya. Bahwa engkaulah segalanya dalam hidup. Ya. Dan waktu kita berkata engkaulah segalanya, definisi yang paling mendekati dengan itu, saudara ya, Yesus berkata menyangkal diri dengan istilah bapamu dan ibumu itu tidak mengikat kepada dirimu. Ya. Bapamu dan ibumu itu bukan sesuatu yang sulit kau lepaskan dari hidupmu. Ini saudara. Saudara-saudaramu itu bukan sesuatu yang sulit dilepaskan darimu atau sesuatu yang membelenggu hidupmu. Ini penting sekali ini, saudara. Ya. Bapamu ini bagian terdekat. Jadi kalau kita belum mampu, saudara ya, tidak terbelenggu oleh hal yang sangat pribadi dalam hidup kita. Apa yang lebih pribadi dari nyawamu, saudara? Apa yang lebih pribadi dari nyawamu? Pasti tidak ada, saudara. Tapi kalau engkau belum mampu melepaskan belenggu dari itu, kalau ada orang yang takut kehilangan nyawanya, dia kehilangan nyawanya, saudara. Jadi harus sampai di situ. Saudara, ya, simpan di dalam pikiran saya dan saudara, kemenangan yang mengalahkan dunia itu adalah jiwamu yang penuh dengan ketenangan dan kelegaan. Itu yang mengalahkan dunia. Dan untuk menjadi tenang, untuk menjadi lega nih saudara ya, saudara harus selesai mengenai apa, saudara? Jangan ada yang membelenggu di dalam hidup saya dan saudara. Jangan ada yang sulit untuk dilepaskan dalam hidup saya dan saudara. Saudara harus bisa berkata, kalau semuanya itu hancur secara demikian, asalkan aku bersama Tuhan, itu cukup bagiku. Itu adalah segala-galanya bagiku. Di dalam ya saudara, di dalam pengertian seperti itu, di dalam perhentian seperti itu, saudara, di sanalah engkau akan menemukan kekuatan yang dikatakan tadi, kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu. Saudara, ini satu-satunya jalan. Memang nggak ada jalan lain. Nggak ada jalan lain. Yesus pesan bahkan begini di ayat 29. Ya. Pakailah pedoman ini. Pakailah tuntunan ini. Kalau kau sudah tahu destinasi hidup, kalau kau sudah tahu bahwa di dalam kulah perhentian yang sesungguhnya, kelegaan yang sesungguhnya itu, ya pakailah pedoman ini. Pakailah tuntunan ini. Yaitu bahwa engkau tidak boleh terbelenggu dengan apapun. Hal terdekat di dalam hidupmu. Paling private, pribadi di dalam hidupmu juga tidak boleh. Karena kalau demikian, engkau tidak dapat tenang, engkau tidak dapat menemukan kelegaan itu. Engkau nggak bisa, saudara. Dunia ini penuh dengan pesta pora, penuh dengan kemewahan dan kenikmatan yang sangat mudah memprovokasi semua keinginan-keinginan yang ada di dalam dagingmu, saudara. Mudah sekali, saudara ya. Jangankan manusia yang ada di zaman modern ini, saudara, yang begitu rupa ya, hal-hal yang dapat menjerat ya. Orang-orang yang di zaman sebelum Abraham saja, saudara ya, juga jatuh di dalam hal-hal yang enak dipandang, saudara. Buah itu enak dipandang. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, poin pertama yang saya mau angkat malam hari ini itu adalah Kristus sendiri, saudara,
untuk masuk ke dalam apa yang harus diterimanya, yaitu kemuliaannya, itu dia mengosongkan diri. Sehingga kita pengikutnya, saudara ya, kita harus benar-benar masuk ke dalam dimensi yang sama. Saudara dan saya harus masuk ke dalam dimensi itu, yaitu kita harus menyangkal diri. Ya, kita tidak boleh terbelenggu oleh apapun. Ya, artinya apa, saudara? Artinya Kristus itu harus menjadi kaulah segalanya di dalam hidupku. Kalau mau lebih bergairah lagi, saudara bisa berkata, engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa. Ya, yang menggairahkan hidupku itu kau. Sorry ya saudara ya, saya sebutkan satu-satu ya. Bukan karena reward gitu ya saudara ya. Bukan karena nilai yang bagus gitu ya. Bukan karena pujian-pujian dari dosen mungkin saudara ya. Atau dari teman gitu ya. Bukan karena hal-hal apapun ya saudara, insentif-insentif yang kemudian kita bisa terima gitu ya. Apalagi semua fasilitas-fasilitas lahiriah saudara ya. Bukan ya saudara ya. Kita harus sampai kepada satu gaya hidup seperti itu. Kita harus punya gaya hidup seperti itu. Nggak bisa disenangkan oleh dunia lagi. Nggak bisa disenangkan oleh puji-pujian, gitu saudara. Nggak bisa disenangkan oleh insentif, reward. Nggak bisa disenangkan oleh saudara, pengakuan-pengakuan dunia. Nggak bisa saudara. Ya, kita harus sampai di situ. Ujian-ujian seperti itu, sehingga Bapak Ibu, itu artinya kita dapat berkata, bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam aku. Ya, kita harus menyangkal diri. Ya, kita harus mengosongkan diri. Ya, Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini. Ya, dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Bukan hanya kosong nih saudara. Itu yang firman Tuhan katakan, kamu memang mati, tapi sekarang kamu harus hidup. Itu artinya hidup bagi Kristus. Ya, Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi yang suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Kalau saudara terus mengumpulkan itu di dalam perjalanan hidupmu setiap hari, entah itu di dalam, entah itu di luar rumah, entah itu deal dengan siapapun, saudara terus berkata demikian, penuhi aku dengan gairah surgawi. Saudara bisa berkata, saat ku pulang menghadap Bapa, ya, hanya Engkau yang ku miliki. Amin, saudara. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. We are end in Christ. Kita itu sudah berakhir di dalam Kristus, saudara. Kita itu tidak search atau mencari hal yang lain. Jadi jiwa kita itu jiwa yang tadi dikatakan kemenangan yang mengalahkan dunia ini, saudara. Itu adalah jiwa yang benar-benar menikmati ketenangan. Coba saudara uji. Memang seperti bodoh kelihatan sama orang dunia. Wah, kamu kok tambah kere ya kelihatannya. Kamu kok tambah tidak gaul kelihatannya. Ya, memang saya bukan warga negara sini sih. Cuman KTP-nya aja yang belum dapat. Gitu harusnya jawabnya. Memang begitu. Asing, saudara. Saudara pasti asing. Saudara kalau asing di dunia ini, wah luar biasa. Bersukacitalah. Artinya kamu bukan memang warga negara sini. Ya,
Saudara, itu artinya malaikat sudah mendaftarkan kau di dalam kitab kehidupan anak domba. Haleluya. Itu yang saudara dan saya tunggu-tunggu. Bapak Ibu, masih ingat gaji terakhir atau pemberian terakhir dari seseorang yang cukup besar kepada saudara? Saya mau tanya, izin ya? Masih ada sekarang? Masih ingat jumlahnya berapa? Wah, sulit diingat ya saudara ya, apalagi sisanya ya saudara. Ingatannya aja udah hilang. Saudara. Ya, saya ingat ya, piala-piala saya dulu entah sudah di mana saudara. Wah, mau di track juga digital jejak digitalnya juga udah nggak ada saudara. Tetapi ketika Kristus hadir di dalam keadaan apapun yang saudara alami, tertekan, itu memorinya luar biasa. Tidak pernah terlupakan. Itu yang Wester tadi bilang, indah sekali memang. Kalau mengingat-ingat. Penyertaanmu sempurna, rancangan penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu, Tuhan. Saya tidak mau ya, saya tidak mau memperkenalkan hal lain, saudara, di dalam persekutuan kita ini. Hanya satu saja, bahwa bagaimana kita menjadi nol putul, saudara. Ya, benar-benar itu menjadi selesai, gitu. Gaya ini namanya juga, saudara, kayak orang, ya, baris berbaris, ya, 4 kali latihan, tangan kanan, tangan kiri masih naik bersamaan. Memang harus latihan terus. Iramanya harus dijaga terus. Kadang-kadang harus latihan pagi dan sore, supaya tangan kiri ingat di kiri, tangan kanan ingat di kanan, kan gitu, saudara. Bahkan sekarang itu saya lihat dikasih batu bata di kiri, batu bata di kanan supaya lurus. Saya pikir-pikir mungkin benar juga, tapi intinya adalah latihan setiap hari. Jadi teman-teman, kalau kita dibilang mari kita berjuang, perjuangan yang kita pantas perjuangkan adalah kita terus berjuang supaya irama penyertaan kehadiran Tuhan itu selalu kita rasakan. Itu adalah hal yang paling indah. Baju baru jadi baju lama, saudara. Prestasi diganti prestasi orang lain. Orang bilang, ada orang, ada masanya, ada masa, ada orangnya. It's gone by the wind. Angin datang ya lewat, saudara. Hidupmu itu seperti uap di ujung, ya. Itu yang sebentar saja lenyap. Wah, saya selalu ingat. Tetapi, apa Pak Tadus? Tetapi apa? Carilah dahulu. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan selalu mendapat kekuatan yang baru. Ya. Tetapi setiap orang yang selalu berjalan di dalam jalan Tuhan itu, dia akan terus, apa katanya Wester? Seperti fajar. Seperti rembang. Rembang tengah hari. Yang semakin terang. Sampai rembang tengah hari. Dia semakin terang sampai rembang tengah hari. Ya, jalan orang benar itu. Nah, jalan orang benar itu, ya, itu semakin terang hingga rembang tengah hari. Jangan ukur dengan cara ukur dunia. Bapak Ibu, akhir kehidupanmu dan kehidupanku bukan dunia di sini. Kenapa kita harus sibuk dengan termometer dunia? Pakai termometer surga. Supaya suhumu adalah suhu surga, bukan suhu dunia. Ini penting sekali. Ingat saudara ya, orang bisa sakit, lemah secara fisik. Orang bisa desperate, patah semangat, tawar hati, hancur hati ada juga. Secara psikis. Tetapi saudara dan saya harus tahu, itu dunia. Kemenangan
yang mengalahkan dunia itu adalah jiwa saudara, pikiran dan perasaan saudara yang hidup dalam ketenangan dan kelegaan karena hidup dalam pedoman dan tuntunannya Tuhan Yesus. Dan dia berkata begini, jangan ada yang mengikat dirimu di dunia ini. Barang siapa yang tidak membenci ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, bahkan nyawanya sendiri, dia tidak dapat diubah, dia tidak dapat jadi murid. Yesus berkata, belajarlah kepadaku mengenai pedoman itu, mengenai cara itu. Dan inilah caranya. Caranya cuma itu, ya. Kita harus memang berhenti pencarian hidup, ya. Teman-teman, saudara uji saja. Apakah ketika saudara berhenti di dalam Tuhan dan benar-benar kamu seperti orang yang terasing dan tidak melakukan apa-apa? Pasti tidak. Ketika engkau sudah berhenti nih, saudara berkata, Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku. Itu yang masuk itu gairah surgawi. Dan gairah surgawi itu, let me tell you this, ketika engkau memiliki gairah surgawi, saudara, luar biasa ini. Itu surga yang sangat repot mengenai kehidupan saya dan saudara. Prajurit itu tidak memusingkan dirinya dengan penghidupannya. Tapi surga mengatur mana 40 tahun kepada Israel. Non single day of them. Tidak ada satu hari pun tanpa mana, saudara. Kenapa nggak percaya dengan hal itu? Jadi ujilah Tuhan, saudara. Ketika engkau berhenti di dalam Dia, Dia akan fasilitasi saudara dengan fasilitas yang awan, tiang api. Ada panglima bala tentara surga yang akan berjalan di depan. Saya sedang tidak mau beranjak dari titik itu, saudara. Ini namanya titik kosong tanpa apa-apa. Ya, nol putul. Habis, bis. Total surrender. Nothing left. Tidak ada yang tersisa. Aku tidak menyisakan apa-apa. Segalanya ku kembalikan. Saudara, jangan takut mengenai kehidupan. Sang pemilik kehidupan itu ada di antara kami. Seberapa hebat kita ingin membuat kehidupan kita terjamin. Runtuh di tengah jalan. Benar? Runtuh, saudara. Orang yang berani dan mencoba untuk mempertahankannya. Kalau Allah mengasihi dia, Allah menggoncangkannya dia, saudara. Supaya dia melihat bahwa hanya yang tak tergoncangkan yang harusnya dia ikuti. Wah, itu saudara. Itu akan membuat seluruh nadi kita ini, saudara, ya. Peredaran darah kita ini itu akan kembali disegarkan, saudara. Dia dapat menatap dunia yang tergoncang dengan pengharapan yang, saya ulang kata-kata ini, saudara, ya, dengan pengharapan yang mengatasi segala sesuatu. Wah, overcome everything. Hanya ketika saudara dan saya berani mengambil keputusan itu, ya, jangan biarkan ada yang tersisa. Bilang, Tuhan, ambil segalanya. Hanya hasrat dan rancangan mengenai Engkau. Hanya gairah akan Engkau dan kerajaanmu yang tersisa dalam hidup ini. Kalau saya berangkat besok untuk bekerja, untuk kuliah, untuk pelayanan, pegang tanganku, Roh Kudus. Pegang segala sesuatu di dalam tubuhku. Pakai untuk jadi kemuliaan bagi kerajaan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Nah, itulah cirinya, saudara. Ya, jadi ini adalah pintu yang utama, pintu yang pertama untuk kita bisa masuk di dalam dimuliakan bersama dengan Kristus. Kita nggak bisa berangkat dari situ. Kita nggak bisa jalan lebih jauh sedikit saja. Itu nggak bisa, saudara. Kalau kita nggak beres mengenai itu. Makanya di sini saya katakan, kita harus menyangkal diri. Saudara udah lihat tadi ya, penyangkalan diri yang tertinggi bagi Kristus itu adalah mengosongkan diri, saudara. Dan ya saudara, dia mengosongkan diri sekalipun dikatakan dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Apa kira-kira yang saudara pikir saudara pantas untuk pertahankan?
papa saya, mama saya, adik-adik saya, nyawa saya, saudara, apa yang pantas saudara pertahankan? Firman Tuhan berkata, apa yang Yesus pantas pertahankan, itu dilepaskan. Dia mengosongkan dirinya. Kadang-kadang kecintaan kita kepada keluarga dekat itu menghambat kita untuk menjadi satu sekutu dengan Tuhan. Saudara, jangan pernah ragu ketika engkau bersekutu dengan erat dengan Tuhan. Cinta dan kasihmu kepada orang-orang terdekat dalam hidupmu itu bahkan tak bersyarat, unconditional. Kau bisa berikan apa saja karena kau bilang, ini yang Kristus nyatakan di dalam hidup saya. Amin, saudara. Bagi orang percaya itu demikian. Kita habis all out, menyangkal diri, mati, saudara, dan kita hidup bagi Kristus. Nah, ketika saya dan saudara mati dan hidup bagi Kristus, ini status kita jadi berubah, langsung berubah tuh, saudara, langsung berubah. Status kita itu langsung menjadi hamba. Ingat tuh, langsung jadi hamba, slave, ya, bukan master lagi. Master itu duduk di atas kursi raja. Slave itu mengurapi kaki dan duduk diam. Itulah ciri hamba. Ya, duduk di bawah. Hamba itu datang dengan tunduk dari arah belakang, bukan berdiri tegak dari arah depan. Itu hamba, saudara. Ya, jadi poin kedua, saudara, setelah kita katakan aku menyerahkan, total surrender, all out, habis-habisan nih, saudara, ya. Aku menyerahkan segala sesuatu. Tuhan, jadilah menurut kehendak-Mu. Poin kedua adalah become a slave, jadilah hamba. Hamba yang benar-benar hanya bergerak maju ketika melihat tuannya, ya, memberikan arah. Kalau demikian, saudara, saudara tidak bingung, saudara tidak kemudian panik. Wah, ini menarik, saudara, ya. Kehidupan manusia itu diisi dengan sesuatu yang sering membuat membuat mereka terjerat di dalam kelemahan fisik dan kemudian keterpurukan psikis, saudara. Yaitu mereka jadi panik. Orang yang panik nggak bisa tenang, saudara. Kenapa orang panik? Saya tanya, saudara, kenapa kira-kira orang panik? Karena tergesa-gesa, terburu-buru. Di dalam perjalanan dengan Tuhan, saya dan saudara tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh terburu-buru. Ciri seorang hamba nih, saudara, ya, ingat, saudara, ya, tidak berjalan di depan dengan kepala terdongak ke atas, tetapi dia berjalan dari belakang, tunduk di bawah. Dia mengikut sang guru. Jadilah hamba. Hamba yang benar-benar mengikuti gurunya, saudara. Ya, dia akan berjalan di depan. Ya, amin, saudara. Dia berjalan di depan. Kita harus benar-benar. Nah, inilah, saudara, ya, seorang hamba itu yang menarik nih, saudara, ya. Wah, ini lebih ini lagi, saudara, ya. Seorang hamba itu, wah, bahkan nih, saudara, seorang hamba itu memberi kenyamanan kepada tuannya. Memberi kenyamanan buat tuannya. Bapak Ibu, istilah cook di dalam Matius 11 ayat 29 itu yoke atau gandar, ya. Itu adalah seperti kekang yang dipasang di kerbau atau kuda, itu, saudara. Pada dasarnya apa untuk itu dilakukan, saudara? Karena dari kehidupan, ya, saudara lihat kuda yang panik atau sapi atau kerbau yang panik, ya itu, saudara, ya, dia ketakutan sesungguhnya, saudara, ya. Dia, saudara, kalau dia dikerumunin oleh orang banyak, wah, saudara bisa perhatikan, wah, itu
gembalanya itu sulit sekali untuk menenangkannya. Ya, kita di tengah dunia ini crowded begitu, saudara, dunia yang chaos seperti ini, itu kita bisa dalam respon seperti itu, kita panik. Yang mana ya? Apalagi kalau semuanya manis, gitu ya. Makanya kalau kita tanya di toko buah ini rasanya apa? Dia bilang rasa segar. Saya bilang mana ada rasa segar? Yang ada asam, asin, manis. Saking dia bingung, saudara. Karena dia belum pernah nyoba mungkin. Dia rasanya rasa segar. Itu, saudara ya, itu ciri yang sederhana tuh, saudara. Sudah tidak tahu, ya. Sudah tidak tahu hanya untuk, mohon maaf, bisa mengelabui, saudara ya. Ya, dia kembalikan kepada saudara mau beli atau tidak. Ya, makanya ada toko buah yang langsung buka, silakan coba sendiri. Ya, kalau saudara nggak berani, dia sudah bilang coba sendiri berarti manis. Ada orang yang berani coba, dia langsung nggak jadi beli, saudara, karena benar-benar asam sekali, saudara. Ya. Jadi jangan saya dan saudara ya tergesa-gesa, terburu-buru. Ya, caranya adalah apa, saudara? Kita memakai gandar atau cook. Makanya di dalam bahasa Inggris itu put my yoke on you. Ya, jadi pakailah cookku, jalanku, caraku, supaya engkau nggak panik. Jadi saudara, seorang hamba itu benar-benar harus memakai pedoman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hamba yang paling hebat di dalam perjalanan Kristus itu diganti namanya. Ada yang tahu? Jadi apa namanya? Seorang hamba dalam perjalanannya dengan Kristus? Seorang hamba diganti namanya. Pelayan? Sahabat. I not call you hamba lagi. Aku tidak panggil kau hamba lagi, tapi sahabat. Dan contoh sahabat yang paling hebat adalah Abraham. Bapak Ibu, saya tidak pernah jauh dari materi saya. Keliling-keliling kemana saya pasti kembalikan saudara kepada satu hal itu. Ciri Abraham yang sangat hebat sebagai hamba adalah dia benar-benar ingin selalu melabuhkan seluruh gairah hidupnya ke tempat di mana sang guru itu berada. Jadi kita setelah kita mengosongkan diri, saudara ya, yang kedua adalah jadi hamba. Seorang hamba itu hamba Kristus yang sesungguhnya itu adalah, saudara, ada selalu merindukan untuk berada di mana gurunya berada, di mana Kristus ada. Dia selalu rindu. Jadi ketika saudara mendengar dari saya mengenai poin yang kedua di dalam perjalanan kita mengikuti jejak Kristus adalah jadi hamba, itu tidak sesederhana mengikuti pedomannya, tuntunannya di dunia ini saja, saudara ya. Tetapi jauh lebih dari itu adalah benar-benar segala sesuatu yang kita deal dengannya, saudara. Apakah itu pekerjaan, kita kuliah, kita pelayanan, itu harus selalu ingat bahwa tujuan akhir saya adalah yang menggairahkan atau menggerakkan hidup saya ini adalah benar-benar rindu untuk berada bersama dengan Dia. Dan orang yang selalu menanti-nantikan dengan tekun untuk berada bersama dengan Dia itu, saudara, itu pasti sedang memisahkan dirinya dari dunia ini. Ingat, saudara ya, Allah itu menetapkan upah bagimu sebagai bagian bagimu. Itu Tuhan yang alokasikan. Kamu pikir, atau saudara pikir, kau hidup dari gajimu, kau hidup dari pemberian orang tuamu, atau kau hidup dari pemberian orang? Enggak, saudara. Enggak. Kau hidup dari the source of the grace, ya. Itu, saudara, itu hidup dari sumbernya itu dari Tuhan. Nah, bagaimana ini supaya berjalan dalam hidup kita sehari-hari?
kita menabur. Kita terus menabur dalam hidup kita sehari-hari. Inilah tuntunannya nih saudara. Sebagai hamba selalu mempunyai orientasi, pemahaman, tuntunan itu mengenai dia yang ada di atas. Apa yang dia mau. Aku harus selalu memisahkan diri dari semua filsafat dunia, cara pikir dunia, saudara. Jadi di tengah dunia ini sebagai hamba, saudara menabur. Karena saudara adalah sahabatnya. Dan menabur jangan saudara pikir, saya kerja keras. Enggak, bukan itu. Semakin pintar, bukan itu. Menabur di sini bicara mengenai ketaatan. Dan ketaatan lebih spesifik lagi, ini bicara mengenai kesucian hidup. Saudara tabur kesucian, saudara tabur kekudusan dalam hidup. Perlindungan, penyertaan, itu menjadi bagian saya dan saudara di dalam perjalanan. Hamba yang sungguh-sungguh mengikut jejak Kristus itu adalah hamba yang selalu menaruh pengharapannya untuk satu hari nanti berada bersama-sama dengan dia, gurunya itu. Dan kalau demikian, maka dia tidak mau mengotori dirinya dengan semua hal yang ada di dunia ini. Caranya adalah, saudara, menjaga kesucian hidup, ya, menabur di dalam kesucian dan kekudusan ini, sehingga secara otomatis dia mendapat perlindungan dan penyertaan dari Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 3. Terpujilah Kristus. Bila setiap firman itu, paling tidak malam hari ini, saudara, kita akan lanjutkan hari Senin, ya, mengikuti Kristus, jejaknya Kristus di dalam hidup ini. Saudara harus total surrender. Aku berserah. Serahkan segala sesuatu, kekhawatiran kepada Tuhan. Maka dia yang akan menuntun jalan. Amin, saudara. Jadilah hamba. Ketika segala sesuatunya itu, status saudara jadi hamba. Sekarang, kau tidak lagi kupanggil sebagai hamba, tapi jadi sahabat. Artinya memang orang-orang yang melabuhkan seluruh kerinduannya. Itu kata Ibrani pasal 6. Mereka merindukan satu tanah air. Terpujilah Kristus. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, tidak ada kesukaan yang lain. Tidak ada kecintaan yang lain. Tidak ada kerinduan yang lain. Tidak ada hal yang membawa kelegaan di dalam batin kami, Tuhan. Tidak ada hal yang membawa suasana ketenangan di dalam diri kami. Kecuali ketika kami berkata, di sini bukan rumah kami. Di tempat mula, di surga, tempat kami yang sesungguhnya. Sehingga di tengah dunia ini, kami tahu persis bahwa Engkau sedang menuntun, bahkan sudah merancang perjalanan kami pulang. Bapa, kami terus mengumandangkan, mendeklarasikan ini dalam hidup ini. Karena di dalam tubuh yang fana ini terus bekerja hal-hal yang memprovokasi kehidupan kami. Yang terus melawan pikiran kami, Tuhan. Untuk itu kami dengan teguh, dengan tidak tergoyahkan. Iman kami tidak bergeser dari pengharapan. Pengharapan akan dimuliakan bersama dengan Kristus. Di dalamnya lah kami sungguh-sungguh bergairah. Terima kasih Bapa. Biar setiap firman malam hari ini, Engkau sendiri yang meteraikan di dalam setiap anak-anak-Mu. Bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan mereka, Engkau sanggup membawa kelegaan dan ketenangan di dalam hidup mereka. Dan itulah yang mengalahkan dunia. Yaitu ketenangan dan kelegaan yang ada di dalam hidup mereka. Mereka akan berani bersukacita sekalipun seperti Stefanus harus menderita sakit lahiriah, tetapi dia tetap bersukacita. Ada suasana ilahi, ada kodrat ilahi yang memancar kepada dunia. Terpujilah Kristus, terpujilah Engkau Bapa di surga. Dari sekarang ini sampai kami bersama-sama dengan Engkau di satu kerajaan nanti untuk selama-lamanya. Saudara yang diberkati dengan firman Tuhan ini, yang bersukacita bersama dengan saya, katakan amin. Amin.
Amin. Terima kasih, Pak. Amin. Amin. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam, teman-teman. Teman-teman, Terima kalau kasih, ada Pak.